Pernah nggak sih kamu ngerasa, kok hidup gini-gini aja ya? Udah kerja capek, tapi tabungan tetap kosong. Kalau iya, mungkin bukan karena kamu malas, tapi karena ada beberapa kesalahan kecil yang kelihatannya sepele tapi diam-diam nahan kamu di tempat yang sama. Dan sebelum kamu mikirin investasi, apa yang paling cuan saham, emas, kripto, atau properti? Kamu harus tahu satu rumus sederhana ini. Tabungan sama dengan penghasilan dikurangi pengeluaran. Kalau sampai hari ini tabungan kamu masih nol, artinya ada masalah di salah satu dari tiga hal ini. Penghasilan kamu kurang, pengeluaran kamu kebanyakan, atau cara nabung kamu yang salah. Dan kalau tiga ini aja belum beres, ya percuma. Mau investasi apapun, fondasinya bocor. Hari ini kita bahas pelan-pelan, deep, santai. Tapi jujur, karena kadang yang kamu butuhkan bukan motivasi, tapi reality check yang bikin kamu sadar. Kamu pantas punya hidup yang lebih baik. Mari kita mulai dari bagian pertama, masalah penghasilan. Kesalahan pertama, dan ini yang paling umum. Penghasilan kamu memang gak cukup, ini simple. Tapi banyak orang gak mau ngaku. Kita tuh sering maksa hidup sesuai kemauan, bukan kemampuan. Banyak yang bilang ke saya tuh beneran gak bisa nabung. Dan setelah dicari akar masalahnya, simple. Gajinya gak nutup hidupnya. Dan yang lebih parah, banyak orang merasa solusi satu-satunya adalah hemat atau ya sudahlah ngutang. Padahal solusi jangka panjang cuma satu, naikin income. Dan ini bukan berarti kamu harus loncat dari gaji 5 juta langsung jadi 50 juta. Enggak. Nambah 1-2 juta per bulan aja itu udah bikin hidup kamu berubah banget. Weekend freelance bisa. Shift malam bisa. Side job bisa. Affiliate, jualan online, desain, nulis konten, admin online shop banyak banget. Yang penting, kamu buka pintu baru. Kesalahan kedua, cuma punya satu sumber penghasilan. Ini ngeri banget. Karena hidup itu suka ngasih plot twist tanpa permisi. Saya punya kenalan. Gajinya 20-25 juta sebulan. Enak kan? Tapi karena merasa aman, dia nggak pernah bikin pemasukan kedua. Pas, kenape, ACK, kos tetap jalan, cicilan tetap jalan, hidup tetap jalan, tabungan nol. Makanya, bahkan pemasukan tambahan 500.000 itu penting. Karena itu bukan soal nominalnya, tapi soal perlindungan dari hidup yang gak bisa ditebak. Lanjut, kesalahan ketiga. Income gak stabil. Ini penyakitnya freelancer, pedagang, dan content creator. Bulan ini meledak, bulan depan zong. Kalau income gak stabil, apa solusinya? Bikin pengeluaran kamu stabil. Jangan dua-duanya chaos. Kamu mungkin gak bisa kontrol pemasukan, tapi kamu selalu bisa kontrol pengeluaran. Dan di situ kekuatan finansial kamu sebenarnya dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke area yang lebih tricky, yaitu masalah pengeluaran. Kesalahan pertama di sini adalah salah budgeting. Banyak orang pikir budgeting itu harus catat setiap pengeluaran kecil. Dari bayar parkir sampai beli gorengan. Masalahnya capek. Dan kalau capek, ujungnya berhenti. Cara yang lebih realistis. Pisahin uang bulanan ke satu rekening khusus biaya hidup. Rekening itu bebas kamu pakai. Tapi cuma segitu. Capeknya cuma sekali di awal. Tapi damainya lama. Kesalahan kedua di pengeluaran. Nggak siapin budget pengeluaran besar. Ada dua tipe pengeluaran besar. Yang tak terduga kayak atap bocor atau ban pecah. Dan yang terduga seperti sewa rumah, liburan, ulang tahun, atau servis barang. Yang tak terduga butuh dana darurat. Yang terduga
butuh nyicil budget, bukan nyicil utang. Contoh, kamu pengen liburan. Budgetin 500.000 per bulan. Nggak liburan? Simpan dulu. Setelah 3 bulan, misalnya, jadi 1,5 juta. Kalau cukup, ya gas. Kalau nggak cukup, ya jangan maksain beli tiket flash sale cuma karena promo. Ingat, promo itu bukan rezeki. Kadang, itu jebakan. Ini membawa kita ke kesalahan ketiga. Gaya elit, ekonomi sulit. Hidden itu bukan tentang barang branded. Hidden itu beli sesuatu tanpa budget. Masalahnya bukan barangnya mahal, tapi kamu nggak siap. Dan akhirnya jatuh ke kesalahan berikutnya, yaitu hobi ngutang. Ini jelas, kalau setiap mau beli barang, mindset kamu adalah, yang penting, cicilan masih bisa dibayar. Itu bahaya. Mindset yang benar, kalau mau beli, uangnya harus ada dulu. Dunia itu unpredictable. Setiap orang butuh dana darurat untuk momen yang gak bisa diprediksi. HP hilang, kecelakaan kecil, keluarga sakit, dan lain-lain. Utang bikin hidup kamu berat. Dana darurat bikin hidup kamu lebih ringan. Dan kesalahan kelima, di bagian pengeluaran. Gak punya kebiasaan menabung, kamu gak akan punya tabungan. Kalau kamu sendiri gak pernah nyisihin uang untuk ditabung. Kalau kamu nunggu ada sisa, sisa itu gak akan pernah ada. Coba sisihin 500.000 sampai 1 juta tiap bulan. Setahun jadi 6-12 juta. Kecil? Enggak. Itu bukti disiplin kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling dalam, yaitu mindset. Ini akar utama semua masalah. Kesalahan keenam, mindset sok superhero. Terutama kamu yang sandwich generation. Kamu sayang keluarga, kamu ingin bantu, tapi kamu lupa satu hal. Kamu nggak bisa nolong siapapun kalau kamu sendiri tenggelam. Banyak yang maksa diri bantu 8-10 juta per bulan. Padahal dirinya sendiri pas-pasan. Akhirnya, apa? Mati-matian. Cari uang. Tetap susah. Tetap stres. Tetap nggak ada tabungan. Padahal, seharusnya komunikasi dulu. Bilang sanggupnya berapa. Dan cari solusi bareng-bareng. Menolong itu bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Kesalahan ketujuh, nggak terbuka soal keuangan dalam keluarga. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang uang, tapi karena kurang transparansi. Saya pernah lihat kasus. Orang tua bilang, utang cuma 10 juta. Bulan depan minta lagi, bulan depan lagi. Ternyata totalnya 100 juta. Anak stres, orang tua takut jujur. Akhirnya, semua capek sendiri. Kalau dari awal terbuka, semua bisa hitung ulang, bikin strategi, dan cari solusi bersama. Karena masalah finansial itu bukan cuma angka, tapi komunikasi. Kalau kamu nonton sampai sini, artinya kamu benar-benar mau hidup kamu berubah. Dan itu langkah paling penting. Karena kadang masalah keuangan itu bukan tentang duitnya, tapi tentang keberanian melihat hidup apa adanya, lalu pelan-pelan membangunnya dari awal. Kamu pantas punya masa depan yang lebih tenang, lebih stabil, lebih bahagia. Dan semuanya mulai dari satu keputusan kecil hari ini. Berhenti mengulang kesalahan yang sama. Mulai bikin hidup kamu lebih ringan. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe biar kita bisa belajar bareng lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.